Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sebelumnya, Ronald telah bercerita di serial Para Detektif Mungil yang berjudul Mengapa Bintang Berkelap-kelip. Nah, kali ini di karangan terbaru karya Cressida Cowell, Ronald akan menceritakan dengan judulnya yaitu Apakah Hewan Bisa Berjalan di Atas Air? Bagaimanakah jalan ceritanya? Yuk sama-sama kita dengarkan. Pada suatu hari, Bo sedang melihat hujan yang turun di luar rumah sambil memikirkan satu pertanyaan besar. Adakah hewan yang bisa berjalan di atas air? Bo, mana mungkin, Bo? Jawab Oli. Sebagai anak tertua, ia selalu merasa dirinya paling tahu. Hewan tidak mungkin berjalan di atas air. Kita lihat saja nanti ya, kata ibu. Mari kita melompat ke dalam buku untuk menemukan jawabannya. Jadi para detektif mungil memanjat rak buku. Ibu pun langsung membuka buku berjudul Sungai-sungai di Amerika Tengah. Ayah mengikat benang merah di sekeliling pinggangnya. Tujuannya adalah supaya mereka bisa keluar dari buku setelah petualangannya berakhir. Lalu mereka pun akhirnya, ayo semuanya siap. Melompat dan mendarat tepat di tengah-tengah cerita. Sekarang mereka berada di atas daun besar yang mengapung dengan tenang di atas air sungai yang beriak. Lihat, di sana, teriak Taiga. Aku bisa melihat beberapa makhluk berkaki panjang sedang berjalan di atas air. Nah, itu adalah serangga air berkaki 6, kata ayah menjelaskan. Mereka lalu mendekati serangga yang anggun tersebut. Air itu memiliki tegangan permukaan, sehingga serangga air berkaki 6 yang begitu ringan bisa menapak di permukaan air. Tentu saja, keenam kaki serangga air tersebut agak tertekuk ke dalam air saat menapakinya. Namun, mereka tidak pernah jatuh ke dalam air. Mereka seakan-akan sedang berlari di atas trampolin, kata Taiga. Jadi, hewan bisa berjalan di atas air, ujar Bo. Serangga kan tidak termasuk hewan, kata Oli. Lalu, bagaimana nih dengan siput air ini? Tanya ibu sambil menunjuk ke bawah. Seekor siput sedang merayap dengan badan terbalik, persis di bawah permukaan air. Siput itu bisa berjalan di permukaan air dengan lendirnya yang lengket. Wah, itu luar biasa, seru Taiga. Siput juga tidak termasuk hewan, ujar Oli. Ia merasa marah karena salah. Siput itu tidak berjalan, tetapi merayap. Tiba-tiba, ayah melihat kadal besar dengan bercak-bercak dan sirip di punggungnya yang berbentuk seperti layar. Kadal itu sedang berlari ke arah mereka. Dayung nak, ayo dayung menjauh, ayo terus, teriak ayah. Itu adalah kadal basilis, kata ibu, terengah-engah saat mereka mendayung secepat mungkin. Dayung, ayo dayung semuanya. Kadal basilis memiliki lipatan kulit di kakinya yang bisa terbuka sehingga membentuk kantung udara kecil. Kantung udara kecil ini membuat kadal bisa mengapung cukup lama untuk mengambil langkah berikutnya. Namun, ia tidak boleh berhenti supaya tidak tenggelam. Kadal basilis hijau itu pun berlari begitu cepat melewati mereka sehingga menimbulkan ombak. Perahu para detektif mungil pun mulai bergoyang. Daun yang mereka tumpangi pun miring ke satu sisi. Tiba-tiba si kumbang
jatuh ke dalam air. Si kumbang terhanyut dengan posisi telentang dan kakinya menggeliat. Oli dengan berani melompat untuk mengejarnya. Sayangnya, ia tidak bisa berenang cukup cepat untuk bisa menangkap si kumbang yang terhanyut. Kemudian, Bo pun melompat keluar dari perahu serta berlari ke arah si kumbang. Bo begitu kecil dan ringan seperti serangga air berkaki 6, sehingga tegangan permukaan air bisa menopangnya. Bo pun menangkap antena si kumbang dan menariknya kembali ke perahu daun. Bo pun naik ke perahu tepat waktu karena ayah tiba-tiba melihat seekor ikan besar. Ikan itu pun berenang ke arah mereka dengan mulut terbuka. Ayah pun langsung melempar benang merah kepada keluarganya. Dan mereka menarik benang itu 1, ayo semuanya yuk, 2, 3 kali. Para detektif mungil pun naik melalui halaman buku yang berair dan melompat kembali ke rak buku yang damai dan hangat. Ayah tersenyum lebar. Jadi ada kadal yang bisa berjalan di atas air, ujar ayah. Oli mengeringkan tubuhnya sambil menggerutu. Para detektif mungil juga bisa, tetapi hanya tubuhnya paling kecil. Nah teman-teman, kalian juga bisa menemukan aktivitas seru pada buku Detektif Mungil. Yang pertama, cari dan temukan si kumbang yang bersembunyi di sungai. Dan yang kedua, kalian juga bisa menggambar kadal seperti contoh yang sudah Ronald persiapkan berikut ini. Download aplikasi Happy Meal dan scan QR Code-nya juga ya untuk mengetahui cerita-cerita seru serial para detektif mungil lainnya. Sampai di sini perjumpaan kita. Dadah semuanya!